Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a shalawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Badawi, hayyun 4 biji jadi tuntung 20 nah. Hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ini kalau digabung jadi satu, karena ketiga-tiganya, keempat-empatnya ini satu amaliyah. Wujud, hidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dan itu hanya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. 20 itu sifat Allah. Kalau digabung dengan lawanannya jadi 40. Tuntung 20 ini karena belajar pulang cara Allah bagawi. Cara Allah bagawi 2. Kalau sifat orangnya 20. Cara sidin bagawi 2. Imbah itu tuntung 2. Cara Allah bagawi belajar pulang kita tentang hakikat makhluk 3. Nah 20 sifat Allah, 2 cara Allah bagawi, 3 sifat makhluk, 25. Dengan lawanannya 50. Kalau masing-masing diisi lawanannya jadi 50. Ke 50 itulah masuk kepada kalimat La ilaha illallah. Tuntung mintuh kena amun ada waktunya masuk kita kepada kalimat Muhammadur Rasulullah. Amun ada waktunya. Ini 4 macam ini insya Allah kita jadikan satu pamandiran lah. Hayyun artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat, berarti penjelasannya sama tuh kan. Cuma adatnya nah lebih harus kita pahami. Adatnya sama tapi harus kita lebih memahaminya. Sidin maulang ini model kayak taulang modelnya. Hikmahnya ganal benar. Yang asalnya dahulu kada hafal, waktu masih hayat kada hafal, masuk ke hayyun wajib hafal. Hafal maksud hayyun apa? Imbah itu pulang hafal adatnya dulu. Paham pulang. Ma'amalakannya beginitan. Sesudah paham, amun ma'amalakannya tadi belum paham ngalih, bisa terujuk, bisa tercabur. Paham dulu hanya beginitan ma'amalakan. Sekurang-kurangnya kita paham dulu. Allah bersifat yang hidup, orangnya ini bersifat hayat, maka orangnya ini disebut yang hidup. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Arti tawakal itu jar Habib Usman, serahkan dirimu kepada Allah di dalam segala hal, ihwalmu jua adanya. Nah itu bertawakal. Disuruh setiap detik kita bertawakal. Sebenarnya tawakal ini akhir tahapan yang nomor 3 semalam. Tapi walaupun tahapan ini nomor 3, inilah yang penentuan dan inilah yang terus menerus ada di hati. Tawakal ini yang terus menerus ada di hati. Sampai tanya, nah nomor 3 dari mulai nomor pamulaan sebenarnya sudah ada. Mulai pamulaan tahap kedua sudah ada tawakal tuh. Cuma tahap ketiga tuh penguncinya. Nah arti tawakal menyerahkan diri kepada Allah di dalam segala hal ihwal, seluruh hal ihwal satu lah. Nah belum bacakan dulu kayaknya penjelasannya. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil Allah Ta'ala itu yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama. Nah sama dalil sifat sama. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya. Maksudnya muntung jangan tapi banyak berdiam.
ada yang dipandir tapi pamandirannya berpahala. Sami'un tuh. Basirun artinya yang melihat, mustahil yang buta. Dalilnya sama dengan dalil sifat dasar. Maka mun kita yakin percaya Allah bersifat melihat, maka senantiasa banyak maklumnya kepada Allah yang melihat akan dia, supan membuat dosa atau meninggalkan keparduan karena sidin melihat. Dua, mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang kelu atau bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam. Maka patut bagi yang sudah percaya dan berkeyakinan Allah itu bisa berkata-kata, bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran dan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim dan dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Nah, ini adabnya. Adab apabila kita sudah berkeyakinan Allah itu berkata-kata. Sami'un basirun mutakallimun. Ujar guru Bahari lah, apabila jasidin kita melihat benda bergerak, maka langsung geraknya benda itu kita jadikan bukti bahwa Allah bersifat hayat. Nah, melihat benda bergerak, maka kadang-kadang kita kadang melihat benda itu bergerak, yang melihat bendanya aja ada terus, berarti bendanya bergerak, memang tanda Allah bersifat hayat. Perubahan di alam semesta, baik di diri kita atau di diri orang lain atau di binatang, berubah-ubah pasti. Karena berubah-ubah itulah disebut dalam ilmu tauhid al-mumkinat. Bisa berubah jadi ini jadi itu. Asalnya anum jadi tuha, asalnya sigar jadi layu. Perubahan-perubahan yang segala mungkinat itu artinya mungkin berubah, mungkin ada, mungkin tiada, menjadi satu dalil bahwa Allah bersifat hayat. Timbul misalnya kita tangan bangkak, asalnya ada bangkak Allah, tangan bangkak berubah nadanya, maka tangan ini bagian dari al-mungkinat, sesuatu yang bisa berubah. Apabila tangan ini asalnya kada bangkak lalu jadi bangkak, nah tangan bangkak ini nah sebenarnya jar Allah Ta'ala itu tanda aku bersifat hayat. Orang bertauhid melihat tangan bangkak, pamulaan yang dilihat, oh Allah bersifat hayat. Ketahuan benar, ada kalau disembunyikan. Kenapa jasidin bersifat hayat? Tuh bangkak. Mun Allah kada bersifat hayat, buktinya bangkak. Akal kita kada menerima. Nah, apa hubungannya aja hidup Allah dengan tangan bangkak ini? Tangan bangkak ini terbit dari iradatnya Allah, terbit dari kudratnya Allah. Sudah diketahui bahwa Allah itu paham mengerti sudah sebelum ada bangkak, jadi sudah tahu. Nah, orangnya tadi masih bakal hendak, masih kawa, berarti hidup. Melihat tangan bangkak, tanda Allah bersifat hidup. Nah, sebutnya sudah hayat nih. Lalu imbah itu pulang tangan bangkak ini kita kisah-kisahkankah ke seluruh makhluk di dunia ini? Ditulis di Facebook, ditulis di gudang garam, ditulis di banyak tulisan-tulisan ini tuh. Nah, dihabar-habarakanlah, dipoto dulu pian, dipajang fotonya pulang beparban tanganku bangkok ya. Betulis nang kayak itu kah orang bertauhid? Ada. Kenapa? Karena ini pertama dulu tahu yakin bangkak ini ujarnya hadiah Allah kepada aku. Bukti ini hadiah Allah, aku ini mengerti tanda Allah bersifat hayat, hadiah yang luar biasa. Luar biasa sudah. Sakit pula, asalnya kada sakit, perubahan itu tanda Allah bersifat hayat. Sakit, asalnya kada sakit, jadi sakit dan itulah tanda Allah bersifat hayat. Makin asyik dengan Allah Ta'ala. Nah, lalu Allah Ta'ala ini bersifat mendengar. Apa yang di hati kita mendengar. Bangkak itu didengar oleh Allah Ta'ala, bukan hanya dilihat, didengar.
imbah itu pulang basiron, melihat pulang. Suara kita itu bukan hanya didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah Ta'ala. Saking jelasnya bagi Allah Ta'ala tuh. Jelas benar. Keadaan bangkak tangan jelas bagi Allah. Jelas apanya? 3 ta'alluqnya nih. Jelas diketahui, jelas didengar, jelas dilihat. Ta'alluq inkisab narnya. Ada samar bagi Allah Ta'ala tapi ya. Kenapa ada samar aja? Karena sidin yang maulah. Yang maulah bangkak tuh sidin. Maulah kada samar. Kayak kita tuh baulah bangko tahu benar kita bahannya ini, tatakannya seini, ukurnya kayak ini, isinya ada banget ya tahu pian orang ulah tahu benar. Nah maka adab orang yang sudah bertauhid pertama dulu secara umum adabnya jangan bahabar makhluk dulu. Itu adabnya pian. Lalu fikih mengatur apakah boleh bahabar. Siapa nih? Ulun lah. Nah, jadinya. Nah, lalu ulun ini bahabar lawan makhluk bolehkah katakah? Asalnya kada boleh, tapi jadi boleh apabila lil hajat dihajatakan. Bahabar lawan dokter bahwa kita garing boleh pian, karena ada hubungannya. Bahabar dengan paurutan bahwa kita tasalihu boleh juga. Bahabar misalnya kita lawan orang sugih yang kira-kira si dinto mau menghutangi kita kada berduit boleh nang kayak itu. Ini berhutang keperluan duit misalnya 1 juta, bapadah lawan tukang bica hari-hari aja sakit sih din, lalu bepandir ngomong bica aja, aku nih tahu aja kurang duit 1 juta, tahu mutai sih dia mendengar tukang bica tadi. Nah ini haram hukumnya pian, kada boleh itu. Atau misalnya kita ini tasalihu bahabar lawan orang yang kada bisa berurutan, tukang tambal ban sih din, kita bahabar kada boleh juga. Dokter lain, tabib lain, penanambahan lain, kita bahabar bahwa kita ini sakit kanker, kada boleh juga. Kecuali lil hajat, atau kita bahabar kepada orang yang orang tuh tahu letaknya rumah dokter boleh hai. Nah kayak itu. Nah kita ini sudah banyak sangkutnya di sini pian. Kita ini kada ada hubungannya orang tuh penyakit kita bahabar kita berkisah betapa-tampai kisah nah mau kai katapinan betis kebangkak aja. Kada boleh nang kayak itu. Kada boleh kenapa? Karena kita masih memandang itu kada nyaman. Tapi apabila kita sudah memandang itu nikmat dari Allah, boleh tampai. Kayak guru sekumpul, tampai akan sidin tangan bangkak. Sidin memadahkan nikmat dari Allah, boleh ya. Karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila datang nikmat dari Tuhanmu sampaikan, Allah menyuruh. Tangan bangkak ini pandangan sidin nikmat, sidin sampaikan ke orang. Nah, ada kita tangan bangkak ini dasar musibah, tangis marit dasar musibah, menyampaikan ke orang menyampaikan musibah, lain menyampaikan nikmat itu kan boleh. Nah jadi kita hati-hati loh wali itu mesti bahabar aja. Oh lain makamnya, orang itu seluruh yang datang nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka itu jadi orang mahabarakan tangan bangkak itu mahabarakan nikmat dari Allah. Sampai sudah orang kedudukannya ke situ melihat bala ini nikmat, melihat bala ini dengan pandangan ridha. Ada kita melihat bala ini gak disabar aja dulu tuh tohok pian. 3 hari makan musibah itu berpanjir aja terus mahabarakan sudah seminggu hanyar aku sabar aja. Nah itu kita. Nah kada boleh kita beradu-adu lawan makhluk. Imbah itu pang bolehnya nang apa? Maka lu kada tahan menahani jangan memandir terus aja. Nah, berdoa lawan Allah Ta'ala. Boleh ya berdoa dengan Allah Ta'ala. Bangun tengah malam, ya Allah, tangan ulun bangkak. Itu aja, itu boring pulang. Itu aja dia doakan kan. Boring pulang sih dia, berdoa tangan bangkak. Boleh kan nang kayak itu? Boleh. Tapi ini naranya hasanat. Nah, paham sudah tahu ulang pemanggilannya biar nih hasanat. Artinya kita orang baik, cuma bukan yang terbaik, tapi hasanat.
aya apa yang terbaik lawan makhluk sudah kada badu, lawan Allah pun kada badu, badiam dia karena ini melihat surat ini kasih sayang Allah Ta'ala nya nah. Tanda Allah bakahandak, tanda Allah kawa, tanda Allah bersifat ilmu, tanda Allah aja ada orangnya di Bangkak ini nanya keganangan dengan Allah bersifat wujud. Nah, kayak itu dulu hatinya. Hayyun sami'un basirun. Lalu sampai orang tadi kepada belajar Allah bersifat mutakallimun, berkata-kata. Nah, berkata-kata Allah nah menyuruh kan. Seandainya nih Allah kada berkata-kata, kada ada bersusuruh, orang ini melihat Bangkak berdiam ya, kada tulak ke dokter, kada tulak ke urutan melihat tangan Bangkak nih karena merasa cukup Allah itu mengetahui. Satu. Yang kedua, merasa yakin Bangkak ini datang dari Allah dan Allah juga yang mengambilnya kena Bangkak ini pulang. Allah datangkan, Allah ambil. Apabila Allah mengambil di waktu yang ditentukan, dokter itu kisahnya nah. Dalam ilmu tauhid, dalam penentuan Allah semuanya waktunya, durasi garing kita tuh Bangkak seminggu aja Allah, seminggu tuh bang. Diobati oleh ahli dokter sedunia hingga 3 hari kada sembuh, kada seminggunya sembuh. Sampai seminggu sembuh, kisahnya nah dokter tuh. Seandainya kada diobati bang, seminggu tetap sembuh. Nah itu tauhid tuh. Jadi jika Allah Ta'ala Bangkaknya seminggu nah, diobati kah kada kah sampai seminggu hampir. Nah. Tapi mungkin tak ada mau obati berdosa lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Pertama kita kada tahu dulu Allah itu kada bahabar jauh seminggu lah Bangkak kada dah itu. Kada bahabar masalahnya. Cak bahabar pian kada payung rumah sakit. Dah, ini garing ini jauh Allah Ta'ala 1 tahun. Berapa kita berobat? Setahun kan sudah seramping kan? Tapi untung Allah Ta'ala kada bahabar. Cak bahabar kada payung. Rumah sakit kada payung. Uang baju obat kada payung. Tapi Allah Ta'ala kada bahabar. Nah, imbah itu pula Allah Ta'ala kada bahabar, Allah bersusuruh pulang. Jar Allah Ta'ala berobat menggaring, beurut muntah saliho, makan mengelapar. Nah, suruhan Allah Ta'ala tuh berobat. Lalu kita kada mau berobat atas berkeyakinan bahwa Bangkak ini kita anugerah Allah ya kalau ibah itu pulang Allah juga kena yang mampihi bujur keyakinan itu sudah bujur. Tapi apa hukumnya orang yang kada berobat walaupun keyakinan sudah bujur tetap berdosa? Pintangan mana dosanya? Pintangan kada maasi. Nah itu tuh pintangan kada maasi. Kada maasi. Nah pada kada maasi, kada bersyariat. Disinilah orang yang bertauhid bersyariat karena semata-mata Allah yang menyuruh. Ya sudah bisa keyakinan kuat. Bersyariat itu karena Allah yang menyuruh. Datang haus, haus itu datang dari Allah. Allah pulang yang ambil haus, harus minumnya. Orang bertauhid itu. Kenapa mau minum? Sidin menyuruh. Cakanya Allah kada ada berucap menyuruh minum, kada minum. Orang bertauhid itu. Ada kita dasar minum karena haus. Hendak hilang haus minum, itu kada bertauhid. Nah, tapi kita sudah paham nih, oh datang haus, Allah mendatangkan. Allah juga kena yang menghilangkan haus tuh. Tapi Allah menyuruh minum, minum aja. Nah, ini sampai kepada sifat alam narannya. Sama nang kayak kita tuh nah, beribadah kapian dalam ilmu tauhid ini hati-hatilah ucapan ulunah. Beribadah kah, kada beribadah kah? Apabila Allah menghendaki orang itu masuk surga, masuk surga. Nah, bahkan apa kita beribadah disuruh, kada ada hubungannya dengan surga sebenarnya. Disuruh. Hubungannya dengan surga itu kudrat Allah, iradat Allah, ilmunya Allah di situ sudah. Nah makanya kita kada wani berpegang kepada ibadah waktu kita beribadah, kada wani kita. Bahkan apa digawainya? Ya disuruh tadi. Disuruh aja.
inilah maksud lillahi ta'ala. Ujar Imam Syafi'i sambat di akhir ujung kalimat lapas niat itu, nah lillahi ta'ala, mengingatkan kita bahwa syariat yang kau gawe ini semata-mata disuruh Allah, kada ada pengaruhnya dengan hasil, kada ada pengaruhnya dengan hasil. Minum banyu, apakah ada hubungannya dengan hilang haus? Kada ada. Kada ada hubungannya sebenarnya dalam ilmu tauhid, kada ada hubungannya. Hilang haus itu berhubungan dengan Allah yang bersifat kudrat iradat. Banyu pang makhluk bergantung dengan Allah Ta'ala juga, banyu sama. Nah kenapa kita minum ya? Kan berapa tahun pian? Karena disuruh Allah kita minum. Nah, disuruh Allah, nah ini ya pian yang bapahala naranya tuh. Baubat bapahala jadi ibadah disuruh bang. Minum banyu bapahala jadi ibadah disuruh bang. Makan bapahala kan disuruh bang. Berusaha bang bapahala disuruh bang. Berusaha kada berusaha aja Allah Ta'ala aku sanggup menyugihakan orang itu. Nah maka orang bertauhid waktu berusaha hati kada berpegang kepada usaha, kada berpegang dengan toko. Seminggu kita nih nah kada berusaha tutup toko, mengurangi rezeki kita kah? Kada. Kada kurang rezeki. Cangkal kita berusaha menambah kesugihan kah? Kada juga. Kada. Sugih rezeki hubungannya lawan kudrat iradat Allah dan ilmunya Allah. Kada ada hubungannya lawan rezeki kita tuh kada ada sebenarnya. Mau kenapa berusaha aja ya tadi disuruh. Nah ini paham maksudnya pian lillahi ta'ala nih. Jadi tolak pian nah ke pasar jadi ibadah terus nih pian. Ibadah yang pahalanya malaikat pun kada kau menulis. Karena kita bujur-bujur jadi hamba Allah. Amun kita pang berusaha nah hendak sugih hamba nafsu ngarannya, kada hamba Allah. Makan hendak kanyang hamba nafsu ngarannya. Minum hendak hilang haus hamba nafsu ngarannya. Kada ingat bahwa seorang itu disuruh sebenarnya. Berobat hendak sembuh hamba nafsu ngarannya. Nah ini pelajarannya di tauhid aja nih pian ada. Kada belajar tauhid kada tahu nih. Yang kita tuh hari-hari sebenarnya hamba nafsu, lain hamba Allah. Nah maka dalam ilmu tauhid kita kawa minum disuruh oleh Allah, tapi ditolongi oleh Allah. Kawa minum itu berarti karena ini pertolongan Allah, kebaikan Allah naramnya. Lalu hilang haus, kebaikan Allah yang kedua. Kawa baubat, kebaikan Allah. Kenapa kawa baubat ini disebut kebaikan Allah? Karena Allah beri pahala pulang. Karena kita masih diberi pahala kita baubat tuh. Karena masih, karena disuruh kita tadi. Hilang sembuh, kebaikan Allah yang kedua. Ada hubungannya baubat dengan hilang sembuh. Jadi yang parah pada segala sesuatu Allah, yang dekat dengan segala sesuatu Allah. Hilang haus kita dekat dengan Allah, bukan dekat dengan banyu. Kanyangnya kita dekat dengan Allah, bukan dengan nasi. Ini tauhid pian. Mungkin itu aku jah kalau usah makan, kalau usah minum, dari nggak usah berobat jah. Nah gagal paham naranya tuh. Berarti dasar guring nih tadi nih. Makan ya, minum ya. Tapi atas dasar Allah bersifat kalam, Allah bersuruh. Maka suruhan Allah ini levelnya 3. Ada suruhan yang wajib, ada suruhan yang sunat, ada suruhan yang mubah. Yang wajib 5 waktu, yang sunat hafal jep yang sudah, yang mubah makan minum mubah tuh suruhan Allah Ta'ala. Nah maka bila kita memadahi anak, anak kita rajin-rajin ikam sekolah. Bila ikam kada sekolah, kada menuntut ilmu agama, berdosa. Gitu aja. Bila ikam kada mau sekolah, kada cangkal, kena ikam bungol, kada menjadi orang, ya itu salah itu kayak itu. Hati-hati pian, bocap kayak itu. Sanggup Allah Ta'ala ma'alimakan siapa aja walaupun nya kada sekolah. Nah kayak itu.
sanggup. Tapi boleh kita memadahin kayak itu secara adat, nakai bila kada sekolah bongol, nah boleh jadi itu bertambah secara adat. Kayak apa ikan ini anak sugih zaman di rumah guring bangun melihat TV aja, bangun melihat TV naham kita guring bukan kayak anak sugih setengah berusaha memang kayak orang juga. Nah ini orang kada bertauhid kuitannya kayak ini memadahi. Hati-hati nang kayak itu tertanam di hati anak. Karena kedua, pertama hijab dengan Allah Ta'ala, kedua cinta lawan dunia. Harusnya pada anak kayak ini berusaha, nak rajin-rajin. Bila ikan kada berusaha, berusaha lawan Allah Ta'ala. Karena berusaha itu disuruh Allah. Nah ingat lawan Allahnya, yang Allah yang menyuruh itu ingat. Nah mendengar Allah, melihat Allah, tahu Allah. Cukup ujar orang bertauhid dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah, dengan diketahui oleh Allah. Aku kada beradu-adu lawan makhluk, kada beradu-adu lawan Allah Ta'ala. Berdiam, tapi ini di dalam diam bergelora cinta lawan Allah Ta'ala. Orang ini berdiam ya. Lalu Allah bersusuruh hanyar bergerak. Nah hanyar bergerak sembahyang 5 waktu disuruh Allah, bukan karena surga neraka. Baubat disuruh Allah, makan disuruh Allah, mandi disuruh Allah. Nah baudu disuruh Allah, bang loba inggih hai kita. Nah inilah yang disebut Abdullah, hamba Allah. Ada yang naran aja tuh Abdullah, belajar makamnya nih biar anaknya narang ada bapak, itu hamba Allah narangnya. Mengerti, paham sudah, oh aja kita. Nah, maka hamba Allah ini kena sudah digawinya adat nang kaya ini nalah, adat nang kaya ini digawinya pulang suruhan Allah ada pulang muntung jar Allah Ta'ala banyak-banyak berwirid. Wirid tergantung kesukaan. Ada yang ketujuh baca Quran wiridnya. Yang salawat ketujuh salawat, istighfar ketujuh istighfar. Cuma jadikan wirid. Arti wirid itu waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, jauhi terus-terusan. Mun ujar guru bahari lah, mun bujur-bujur kita kawa baisi wirid, maka kita tak amaliyahkan Allah bersifat hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. 4 biji amaliyah sifat 20 tak amaliyahkan. Allah melihat, adabnya jangan sampai begawi maksiat. Mendasar bujur wirid kesidin, wirid itu yang menghalangi kita bermaksiat. Allah mendengar, amun dasar bujur wirid, mulai sambil memanggil orang, sambil baca ratibul atas, semua ada kata awal kan? Hah? Nah hayun tawakal. Tawakal kepada Allah ini sampai kepada iktirar. Nah, tawakal kepada Allah sampai kepada iktirar. Ya, timbul pertanyaan, kenapa orang bertawakal kepada Allah ya? Jawabannya sebetulnya karena yang hidup itu hanya Allah. Kita bertawakal kepada atasan, sidin mati lawas juga. Bertawakal kepada si A mati lawas juga. Bertawakal kepada si B mati lawas juga. Bertawakal kepada Jibril mati lawas juga. Lain dari Allah Ta'ala mati. Nah, makanya watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang ada kematian. Ada itu hidupnya. Ini kisah Allah, tanda Allah bersifat hayat, misalkan nah. Yang itu jalan acil, jalannya acil, tanda Allah bersifat hayat, menunjuk kepada Allah bersifat hayat. Wahdaniyat aja orang yang hidup tuh satu aja. Ada 2, ada 3. Maka kepada yang hidup itulah orang itu bertawakal, berharap. Nah, orang yang hatinya berharap kepada Allah, ngujar hadis usmul tawilah, dicontohkan lah. Nangka kaya orang itu lamas, tenggelam di lautan. Oh, di lautan luas benar. Tepian kada kelihatan pian, tacabur di helikopter. Noh, ketemu helikopter bermian, tacabur. Helikopternya meledak pulang, singgahnya selamat, yang lain hancur.
tacabur di tengah-tengah samudera. Imbah tacabur palampung kadada tengah samudera, HP kadada, serata kadada, ayo tali mungkinnya kadada, helikopternya hancur, pilotnya hancur, penumpang yang lain hancur, saudaranya hidup kawai. Imbah keadaan kawai itu bang dilihat kadak lagi. Soalnya hiu pulang mau keliling ke tangan lah. Ayo pian, hiu mau keliling pulang. Nah itu guru baring mau mencontohkannya. Hiu pulang mau keliling. Ayo pian. Kalimat yang satu, mati jua aku sudah aja. Pasti gitu tuh. Ya kada. Nah, orang kan bertauhid pasti mati jua aku sudah. Kemana berpingkut? Kada mau berpingkut lagi. Nah, keadaan yang kayak inilah yang disebut ittirar namanya. Orang yang bujur bertawakal, orang yang sudah merasakan keadaan yang kayak ini dulu. Keadaan yang kayak ini, kadada papingkutan lagi. Nah ini dulu kita perasaan kita. Amun beres di rumah banyak, obat batungguan, dokter dihiga, apalagi paurutan, dah sanak seorang juga paurutan. Betate pulang rumah, duit banyak, kita ini bertawakal aja. Muha belum tabukti lagi tawakal kita nih sebenarnya, belum tabukti lagi. Orang yang bertawakal itu memang dasar kadada lingkatan, kadada ingkutan. Nah aja Tuhan kemana beingkut ini yang narang perhatian tawakal sesungguhnya ngalih, dia mencari kayak ini ngalih. Orang wali dapat perasaan kayak ini, perasaan kayak inilah yang disebut ittirar. Hati ini kadada beingkut ke lain karena yang lain itu kadada. Ya orang wali ada kita walatin kayak di pinggir pantai tadi. Nah kayak orang turis wisatawan tadi bawa payung, makan sambil makan kerupuk di pinggir pantai, bakawanan beban pandir berkipas tawakal aja kita aja pinggir pantai. Kada bujur tawakalnya baru nek lain orang yang di tengah lautan itu, nah itu bujur tak mau menyebab ikut laut Allah, dasar bujur tawakal. Kita belum terbukti lagi kalau pada harta tawakal belum terbukti lagi. Nah, ittirar narangnya tuh. Nah perasaan itulah yang disebut hakikat hamba. Nah jadi kita paham sudahlah tauhid sifat 20 yang kita pelajari ini mengarahkan kita kepada dua kesimpulan. Pertama, membujurkan pandangan dulu. Kedua, membujurkan tujuan. Arti bujur pandangan itu yang julung tadi ada orangnya bujur sudah pandangan kamu sudah kasih itu kesimpulannya. Indah itu inggih. Minum aja Tuhan, inggih. Pian kamu nyuruh, inggih. Pian menyuruh Tuhan minum melon, inggih. Pian panghimung menurut ulun minum himung. Menurut ulun sembahyang himung pian inggih. Jadi kita inggih Tuhan. Sampai kepada kalimat inggih Tuhan. Nah, ini yang kedua nih. Jadi kesimpulan tauhid dua itu. Dua macam ini diudak hari-hari menimbulkan sifat ittirar kepada Allah kita. Ittirar tadi ya kayak tadi contohnya. Ittirar inilah hakikat hamba. Amun kita belum sampai kepada ittirar, belum hamba lagi. Masih belum terbukti. Mungkin itu aja harus tercabur ke laut dulu lah, ada. Itu contohnya aja. Yang kita ikuti dua dulu, hendak beribadah. Napa tujuan? Allah, kesenangan Allah satu. Ngalih biar nih meninggalkan kesenangan diri kita ngalih. Kesenangan diri kita ini banyak kan, hendak sugih, hendak nyaman, hendak berduit, hendak sihat. Kesenangan kita nih ditinggalkan demi kesenangan Allah. Ayo ngalih. Imbang itu pulang kita nih katujuh hendak bertimbul, hendak dimuliakan, hendak dipuji, kisah harap ngalih juga nih. Lalu dibujurkan pandangan bujur, tujuan bujur, ngalih. Istiqomah di sini kenapa yang dapat keadaan hati yang ittirar. Inilah maksud wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, jadi dua itu dulu yang diaduk-aduk bila hendak sembahyang. Nah sekarang tujuan takuni diri kita. Oh, Allah menyuruh aku sembahyang, waktu itu seolah-olah berucap cari ridha aku.
inggih Tuhan bujurakan pulang menangan bujurakan menangan yang kawa bagarak ini tanda apa? Tanda Allah bersifat hayat. Orangnya itu berarti ada orangnya. Bujur pandangan sudah. Di luar sembahyang itu juga ada yang dalam sembahyang aja bang. Di luar sembahyang itu juga. Nah, itu darahnya zikir yang sir narannya. Ada ketahuan orang. Itu aja kita tasarah orangnya kita orang menyebut kita mau umut kata sarah aja. Ada apa peduli orang. Kita kayak ini kan aja. Padahal kita mikirkan dua macam doang. Nah, orang melihat dasar gigilaan orang tuh aja. Bila aku lalu di rumahnya tangannya nggak kayak ini aja. Nah, ada apa? Ada begitu suara orang, suara guru yang dihadiahkan, pian. Hidup ini menghendak sampai kepada Allah, suara guru yang dihadiahkan. Ada perlu kita mendengar suara orang. Al-Imam Fudail bin Iyad saking asiknya dengan Allah Ta'ala setelah mendengar suara guru Sidin itu asik dengan Allah Ta'ala. Asiknya caranya ya dua tadi tuh muntong bawirid. Nah apa tujuan bawirid? Oh ridha Allah. Nah apa bujur pandangan waktu bawirid? Ada ya orangnya. Nah asik naranya dengan Allah tak waktu bawirid seorangan. Waktu garing pun Sidin aku garing makhluk kawananku ada yang tahunnya berataan ada yang hilangnya itulah hari rayaku. Maka itu kan karena orang asik karena bila makhluk datangnya bisa mahur yang mahur makhluklah kada kita ini nah datang kita garing datang orang hilang lalu kisah mawali aja kita nah mahur kada kitanya yang kisah mawali kisah sabar kita nih ya makunin aja. Nah kisah sabar tak kita gara-gara siapa ada yang bilang kisah sabar itu naranya dalam bahasa tasawuf tasannu' linnas kisah sabar kisah bertawakal waktu datang orang hilang ini yang sudah takdir kini jahat kita bertawakalan aja. Nah kisah sabar nih gara-gara orang bilang ini tuh kita hendak membaca wirid pulang ada pulang orang bilang kalapas kan wirid. Nah jadi ujar guru bahari syaratnya orang yang sudah belajar tauhid ini nah bergaul dikurangi mau tuh jadi pian dikurangi bergaul lamak burung teman disuruh dijagai banyak buringnya lamak pian. Nah inilah yang disebut makanan hati. Jadi orang dibawiri terus tapi kada bertauhid kada bujur pandangan tak salah tujuan hatinya tetap lapar ya. Hatinya tetap lapar walaupun kancang bawirid nih ibadah kancang wiridan banyak tetap lapar hati bukti tetap lapar salah sedikit tersinggung nah lapar naranya hati tuh. Nah 20 sudah tentang kita nih 20 hah kena marahnya dengan 20 ya insya Allah kena isuk cara Allah bagawi belum dua insya Allah. Nah wallahu a'lam.